وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin rahimanillah wa iyyakum, para tamu undangan yang saya hormati, di salah satu tema yang akan dibawakan oleh pemateri pada hari ini adalah agama Islam adalah rahmat lil alamin. Adapun saya di sini membawakan materi yang tidak jauh dari situ. Nah, yaitu salah satu sebab kenapa harapan Islam jadi rahmatan lil alamin ini kadang tidak terwujud di sebagian lingkungan atau di sebagian kelompok. Kenapa enggak terwujud? Secara prinsip dasar Islam itu apabila diterapkan betul, dipahami betul, nah, dengan pemahaman yang pas, dengan penerapan yang pas, pasti akan menjadi rahmat. Kenapa tidak menjadi rahmat? Karena ada yang salah. Yang salah bukan Islamnya, yang salah yang memahaminya, yang salah yang menerapkannya. Penyebab utamanya diantaranya adalah terpengaruh atau terpapar dengan akidah-akidah yang menyimpang. Maka di sini saya akan membawakan materi tentang Khawarij. Khawarij ini adalah firqah yang pertama kali muncul dalam Islam dan termasuk firqah yang paling berbahaya. Dari sisi apa? Bahayanya Khawarij ini adalah dari aksinya, actionnya. Nah, orang-orang yang terpapar pemahaman Khawarij, nah, mereka akan membahayakan Islam, akan membahayakan masyarakat umum, nah, dari sisi aksi-aksi mereka. Nah, maka di sini perlu bagi kita untuk mengenali siapa sih sebenarnya Al-Khawarij itu. Kalau kita lihat dari namanya Al-Khawarij, itu dalam bahasa Arab berasal dari kata kharaja, keluar. Kemudian dia isim fa'ilnya kharij, orang yang keluar. Kemudian dijamakkan menjadi khawarij, orang-orang yang keluar. Kenapa kelompok ini dinamakan Khawarij? Nah, karena dari awal kemunculannya kelompok ini ditandai atau
identik dengan kelompok yang memberontak kepada kekhalifahan Ali radhiyallahu an. Nah, kemudian setelah masa kekhalifahan Ali, kelompok ini juga yang menyibukkan kekhalifahan Islam setelahnya, penguasa Islam setelahnya dengan pemberontakan mereka. Maka kelompok ini disebut dengan apa? Khawarij. Selain Khawarij, kelompok ini memiliki banyak nama. Sebagian nama itu nama dari mereka sendiri dan yang itu yang mereka banggakan. Sebagian nama ini disematkan oleh umat Islam yang lain untuk mereka dengan sifat mereka. Nah, misalnya Khawarij. Khawarij ini, nama ini yang melabelkan adalah umat Islam. Nah, kemudian ketika mereka tidak bisa menolak nama ini, artinya sudah terlanjur nama ini menjadi label mereka, mereka mengartikannya dengan arti yang lain. Mereka mengartikannya bahwa artinya Khawarij, mereka adalah orang-orang yang keluar memberontak melawan kepada pemerintah yang mereka anggap zalim. Nah, sehingga namanya artinya di kalangan mereka tetap baik. Kemudian kelompok ini juga dikenal di dalam literatur Islam, dikenal juga dengan nama Al-Haruriyah. Nama Al-Haruriyah ini berasal dari nama daerah, yaitu nama daerah Harura. Nah, nama daerah Harura. Daerah Harura ini daerah yang dikenal menjadi tempat perkumpulannya kelompok Khawarij ini yang pertama kali. Jadi pertama kali kelompok ini menyendiri dalam sebuah perkumpulan, dalam sebuah komunitas yang memiliki gerakan, pertama kali pusat kegiatan mereka di daerah Harura. Maka disebutlah mereka dengan nama Haruriyah. Ini kalau kita pernah mengkaji hadis, Ibu Aisyah ketika ada seorang perempuan yang menanyakan pertanyaan yang mirip dengan pemahaman Khawarij, beliau mengatakan, Aharuriyatun anti, apakah engkau orang Haruriyah? Nah, ini yang dimaksud. Baik. Kemudian mereka juga dinamakan Asyurra. Nah, Asyurra ini nama yang mereka munculkan dari kata syira. Nah, syira itu membeli. Maksudnya apa? Mereka adalah orang-orang yang berjual beli dengan Allah. Mereka ambil nama ini dari ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang iman harta dan diri mereka dibeli dengan surga. Maka mereka menamakan diri mereka, kita adalah orang-orang syura, yang menjual diri dan harta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang Islam selain mereka sebut dengan al-ja'ail. Nah, al-ja'ail siapa itu? Orang-orang bayaran. Kalau istilah sekarang apa tuh? Orang bayaran. Mungkin jadi orang-orang bayaran, penjilat dan seterusnya, mereka anggap sebagai itu. Kemudian mereka juga, kalau nama Syurra ini nama dari mereka, ini yang mereka banggakan. Kemudian mereka juga disebut dengan kelompok Al-Mariqah oleh orang-orang Islam. Mereka disebut dengan kelompok Al-Mariqah. Nah, merujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasaran. Kemudian mereka juga disebut dengan nama Al-Muhakkimah. Nah, berasal dari kata tahkim. Nah, tahkim itu adalah peristiwa perdamaian antara kubu Ali dan Muawiyah dengan moderatornya Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Ali. Dan Amr bin Abil As dari pihak Muawiyah. Mereka disebut Al-Muhakkimah. Nah, ada kalanya karena mereka menolak peristiwa tahkim itu.
Mereka menolak peristiwa tahkim itu. Atau karena syiar mereka. Nah, perhatikan ya. Nah, syiar orang Khawarij dari dulu sampai sekarang itu mirip. Nah, kalaupun beda tipis-tipis. Nah, orang Khawarij zaman dulu syiar mereka adalah la hukma illa lillah. Nah, la hukma illa lillah. Nah, hukum hanya milik Allah. Hukum hanya milik Allah. Kita bisa perhatikan nanti kelompok-kelompok yang terpapar paham Khawarij. Nah, rata-rata mereka memiliki syiar ini. Nah, walaupun dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Kemudian mereka juga disebut dengan nama An-Nawasib. Nah, An-Nawasib. Nah, Nawasib jamak dari nasib. Nah, yang berarti penentang. Ini julukan dari orang-orang Islam, penamaan dari orang-orang Islam. Kenapa? Karena kerasnya perlawanan mereka kepada Khalifah Ali dan Muawiyah waktu itu. Nah, dua khalifah ini mereka anggap kafir, dan mereka terus melawan dua khalifah ini. Kemudian selain itu mereka juga disebut dengan Ahlun Nahrawan. Ahlun Nahrawan. Kenapa disebut dengan Ahlun Nahrawan? Ini mengingat pada pertempuran yang terjadi di daerah Nahrawan ketika Khalifah Ali dengan pasukannya menumpas gerakan Khawarij ini. Yang perlu kita ketahui sebelum kita lanjutkan adalah secara organisasi atau sebuah komunitas gitu ya, orang Khawarij atau Khawarij ini sebenarnya sudah nggak ada. Ya, nggak ada istilahnya satu komunitas atau satu organisasi atau satu negara yang secara utuh menganut paham Khawarij, nggak ada. Akan tetapi, seperti halnya firqah-firqah yang lain, misalnya nggak ada sekarang satu komunitas yang disebut firqah Mu'tazilah, satu komunitas yang disebut firqah Jahmiyah, nggak ada. Nah, tapi pemikiran dari firqah-firqah ini menyusup ke dalam beberapa komunitas. Nah, banyak kelompok-kelompok yang di situ mengadopsi pemikiran ini, walaupun tidak seluruh pemikiran Khawarij itu mereka adopsi di situ. Tidak seluruh akidah Khawarij diadopsi di situ. Tapi pemikiran Khawarij ada di situ. Sekarang karena waktu kita terbatas, saya lompati untuk latar belakang munculnya Khawarij, kita tidak bahas. Kita langsung ke mengenali ciri-ciri Khawarij. Nah, ciri Khawarij atau sifat Khawarij yang paling menonjol dulu. Ya, nanti ada sifat-sifat yang lain, tapi kita ambil sifat yang paling menonjol dulu. Yaitu takfiri. Apa? Takfiri. Takfiri itu apa? Takfiri itu bukan menolak mengkafirkan siapapun, bukan. Ya, karena dalam akidah Islam, kita juga harus tegas terhadap orang-orang yang memang jelas dia itu kafir, ya memang kita katakan kafir, kita nggak boleh ragu-ragu. Tapi yang dimaksud dengan takfir itu adalah apa? Bermudah-mudahan, serampangan, sembrono dalam mengkafirkan orang Islam. Dalam mengkafirkan orang Islam. Ini apa? Sifat yang paling menonjol dari Khawarij adalah ini. Adapun yang menjadi dalih ya, atau hujah atau kaidah yang mereka pakai untuk mengkafirkan ini bisa berbeda-beda. Nah, bisa berbeda-beda. Misalnya, Khawarij di zaman awal, kemunculannya. Mereka mengkafirkan
Ali dan pendukungnya, Muawiyah dan pendukungnya. Dengan alasan apa? Dengan alasan mereka tidak lagi berhukum dengan Al-Quran. Nah, mereka dianggap cara mereka itu menunjuk juru runding untuk berkompromi, untuk mencapai kata damai. Ini menurut mereka ini tidak berhukum dengan Al-Quran. Hukumnya Al-Quran itu orang yang bughat, kan waktu itu kan masalahnya adalah Muawiyah tidak mendukung pemerintahan Ali radhiyallahu an. Nah, berarti grupnya Muawiyah dalam posisi apa? Sebagai orang bughat. Kalau menurut mereka, hukum Al-Quran sudah jelas. Nah, orang yang bughat itu ditumpas. Itu ditumpas. Ini kok ada upaya damai. Nah, ini berarti nggak pakai hukum Quran, berarti sudah kafir jadi. Nah, ini sudah kafir. Kemudian karena Khawarij ini dia memang dia bukan berangkat dari kalam atau ilmu kalam. Ya, mereka memang nggak di awalnya nggak ada teori-teori teologi, nggak ada dalam firqah Khawarij, nggak ada. Nah, teori-teori teologi dalam firqah Khawarij ini berjalan setelahnya karena mereka sudah punya komunitas sendiri. Akhirnya muncul teori-teori teologi yang itu menjadi ciri khasnya Khawarij. Jadi mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah dengan alasan apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah Rasul. Kemudian setelah mereka berjalan, kelompoknya kuat, mulai muncul teori apa itu? Nah, pelaku dosa besar itu kafir. Nah, pelaku dosa besar itu kafir. Jadi mereka mengkafirkan atas dasar apa? Ini pelaku dosa besar. Alasannya banyak. Jadi ini berkembang. Nah, alasannya banyak. Tapi yang jadi ciri khas yang harus kita perhatikan di sini adalah apa? Bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang Islam. Nah, ini yang jadi ciri khasnya. Apapun dasarnya, apapun alasannya yang dipakai. Ya. Misalnya dalam masalah dosa besar. Nah, mereka punya kaidah pelaku dosa besar kafir. Masalahnya tidak hanya sampai di sini. Ya, siapa pelaku dosa besar itu? Dalam prakteknya adalah setiap orang yang tidak cocok dengan pemikiran mereka menentang kelompok mereka dianggap pelaku dosa besar. Akhirnya begitu. Nah, sebagian dari mereka mengkafirkan bahkan dengan perkara-perkara khilafiyah. Perkara-perkara khilafiyah. Ini secara dalil ada ruang untuk terjadi perselisihan. Mereka sudah berani mengkafirkan. Nah, perkara-perkara yang bahkan ini bukan perkara yang mukafirah sudah bisa dijadikan alasan untuk mengkafirkan. Ini ciri khas, ya, ciri yang paling menonjol dari kelompok Khawarij ini. Baik. Nah, kemudian, selain ini, ciri khas kelompok Khawarij ini yang paling buruk yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, mereka lebih banyak memerangi orang Islam daripada orang-orang musyrik. Nah, permusuhannya dengan orang Islam lebih keras. Yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan penyembah-penyembah berhala. Ini ciri khasnya. Nah, mereka lebih memusuhi orang-orang Islam. Kenapa? Nah, kenapa mereka lebih memusuhi orang-orang Islam daripada penyembah berhala? Nah, karena dalam persepsi mereka, orang-orang Islam yang sudah mereka kafirkan ini adalah orang yang kafir setelah Islam. Kafir setelah Islam. Apa itu? Murtad. Murtad. Nah, kedudukan orang murtad dalam agama gimana? Lebih buruk daripada orang kafir yang asli. Ini lebih buruk daripada orang kafir yang asli. Sehingga tidak heran ketika mereka lebih getol memusuhi sesama muslim daripada memusuhi orang-orang yang menyembah berhala. Ini ciri khas mereka, ciri khas.
Jadi orang-orang Islam dicari-cari alasan buat mengkafirkan mereka. Sedikit saja celah, dapat celah untuk mengkafirkan, kafir. Kafir. Bahkan ada yang saking semangatnya itu, saya berani nggak mengkafirkan asal mereka bisa menjaga najis. Coba separah itu kan? Ini apa namanya? Cara berpikirnya orang Khawarij seperti itu. Baik. Kemudian salah satu ciri khas mereka adalah apa? Mereka meremehkan ulama. Meremehkan apa? Ulama. Baik. Kita lihat dari bibit Khawarij yang pertama di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berani dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, ittaqillah. Takutlah engkau kepada Allah. Dalam kalimat lain, i'dil. Adillah wahai Nabi. Rasulullah sampai komentar, adakah di antara kalian yang lebih takwa kepada Allah daripada saya? Kalau saya dibilang gak takwa, terus siapa yang bisa dikatakan takwa? Kalau saya dibilang gak adil, siapa yang bisa dibilang adil? Rasulullah pun tidak luput dari apa? Kritikannya, celaannya. Nah, salah satu sifat menonjol dari Khawarij, mereka apa? Meremehkan. Meremehkan apa? Ulama. Ulama-ulama ketika fatwanya tidak mencocoki pemikiran mereka, tidak mencocoki pemahaman mereka, mereka bilang apa? Nahnu rijal, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki biasa, kita juga laki-laki biasa. Artinya apa? Nggak ada kewajiban kita ikut dia. Dia bisa berpendapat, kita juga bisa berpendapat. Benar. Tapi nggak kebenar. Kalau orang Jawa bilang apa tuh? Benar tapi nggak kebenar. Memang secara dalil ketika kita tahu jelas ulama salah, memang kita nggak boleh ikuti, ya nggak? Secara dalil begitu. Tapi dalam konteks ketika ulama fatwanya tidak cocok dengan hawa nafsunya, dengan pemikirannya, kemudian mereka pakai dalih, itu cocok nggak? Artinya kalau dilihat kenyataannya dia bukan ahli ilmu, ini ulama, kemudian dia berkata begitu, kita bisa bilang, kamu siapa di hadapan ulama? Kamu siapa? Orang yang tidak berilmu, kewajiban dia dalam Al-Quran apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama kalau kalian nggak tahu. Jadi ini apa? Ucapan yang sepertinya benar tapi urida bihil batil. Maksudnya ada kesalahan. Kalau orang Jawa bilang ini benar tapi nggak kebenar ini. Benar tapi nggak kebenar. Nggak tahu kalau orang Sunda apa nih bilangnya nih. Baik. Dan kalau kita perhatikan, di kelompok-kelompok yang semacam ini, ulama yang dianggap hanya siapa? Ustadz-ustadz yang ada di kalangan mereka saja. Dan itu rata-rata bukan orang yang matang secara ilmu. Nggak matang secara ilmu. Masyayikh, ulama-ulama besar biasanya hanya apa? Dicomot fatwanya atau ucapannya yang kira-kira bisa mereka jadikan sebagai alat untuk propaganda. Begitu saja. Baik. Kemudian salah satu ciri yang menonjol dari mereka adalah qillatul faham. Atau su'ul faham lil Quran. Cara dia memahami Al-Quran buruk. Lemah pemahamannya terhadap Al-Quran. Jadi ayat-ayat, hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai alat rata-rata dipahami secara serampangan.
Nah, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, beliau mengatakan apa? Yaqra'una al-Quran wa la yujawizu taraqiyahum. Nah, mereka banyak membaca Al-Quran, rajin baca Quran, tapi tidak melewati tenggorokannya. Nah, nggak melewati tenggorokannya. Apa itu? Quran yang dibaca. Nah, diterjemahkan atau bahkan mungkin ditafsirkan ya sekilas. Nah, nggak betul-betul mereka pahami nggak. Nah, makanya dalam menyikapi masalah atau menghukumi suatu masalah kesannya enteng banget gitu. Oh ini kafir nih, oh ini kafir nih, oh ini halal darahnya nih, dan seterusnya. Nah, kemudian salah satu sifat mereka adalah apa itu? Istijal, terburu-buru, sembrono. Nah, dalam menyimpulkan hukum. Nah, terburu-buru, sembrono dalam menyimpulkan hukum. Nah, dan ini kenapa, saudara sekalian? Karena tidak adanya ulama, yang membimbing mereka, nggak ada. Kenapa? Karena mereka sudah memisahkan diri dari para ulama. Nah, sehingga kelompok mereka di grup mereka ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, isinya adalah hudatsa'u ahdin atau hudatsa'u sinnin, sufaha'u ahlam. Nah, isinya rata-rata anak-anak muda belajar sedikit, jadikan tokohnya, belajar sedikit, jadikan dai-nya, dia terus. Sufaha'u ahlam, orang-orang bodoh. Nah, kita tahu anak-anak muda biasanya gimana? Cara berpikirnya idealis, semangatnya tinggi-tinggi. Nah, kemudian dikasih pemahaman sekilas. Nah, suruh jadi dai. Suruh jadi dai-nya. Diajak bicara masalah besar, masalah negara, masalah ini dan seterusnya. Bahaya. Nah, ini hakikat Ruwaibidah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir zaman akan bermunculan Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah itu? Orang-orang kecil. Orang kecil dalam artian apa ini? Orang-orang kecil dalam artian nggak ada ilmu, nggak ada wawasan, nggak ada kapasitas. Berbicara dalam masalah-masalah besar, masalah-masalah orang banyak. Ini namanya Ruwaibidah. Nah, dan biasanya kelompok-kelompok yang terpapar paham Khawarij isinya Ruwaibidah. Isinya siapa? Ruwaibidah. Nah, anak-anak muda yang baru sedikit belajar, anak-anak muda yang di situ hanya dicekoi doktrin-doktrin, terus jadikan peluru, jadikan penggerak untuk gerakan dia. Ini khasnya Khawarij seperti itu, saudara sekalian. Baik. Sebenarnya ada beberapa madhab Khawarij misalnya, tapi yang seperti ini mungkin jarang dianut oleh orang Islam sekarang. Misalnya secara fikih, mereka mewajibkan membayar sholat untuk perempuan yang haid. Ya, jadi perempuan itu kalau habis haid, misalnya haid seminggu, begitu suci berarti harus mengganti sholat 1 minggu. Kenapa tuh? Mereka punya hujah, puasa saja perempuan atau orang yang tidak bisa puasa Ramadan, setelah Ramadan mereka harus mengganti. Sedangkan sholat itu lebih besar daripada puasa. Lebih besar dari puasa. Ini salah satu paham mereka seperti itu. Nah, tapi ini apa namanya? Nah, yang seperti ini masalah fikih yang tidak termasuk dalam pemikiran yang berbahaya. Walaupun ini sebenarnya menyelisih ijma gitu kan ya, menyelisih ijma salah fatal gitu. Nah, tapi ini tidak masuk dalam pemikiran yang berbahaya. Baik. Kemudian saudara sekalian, fenomena juga nih kan ya. Fenomena ketika banyak atau ada beberapa kelompok
Nah, yang mengadopsi atau di dalamnya tersisip pemahaman-pemahaman Khawarij misalnya, atau di dalamnya tersisip pemahaman-pemahaman Syiah misalnya. Nah, sebagian dari kita juga kadang kesusu juga. Apa kesusu itu? Nah, buru-buru, sembrono, secara serampangan terus langsung dikatakan itu Khawarij. Nah, itu Syiah. Ini juga salah. Ya, itu juga salah. Jadi seseorang itu atau suatu kelompok bisa dikatakan ini Khawarij bila pemikiran Khawarij semuanya ada di situ. Nah, atau minimal sebagian pemikiran dan akidah Khawarij ada di situ. Tapi kalau dia ada 1-2 pemikiran Khawarij di situ, nah kita nggak bisa sebut ini kelompok Khawarij, nggak bisa. Nah, maka yang paling adil adalah kelompok ini memiliki kemiripan dengan Khawarij dari sisi ini. Kelompok ini memiliki kemiripan dengan Syiah dalam sisi ini. Ini lebih adil buat mereka. Nah, ini bukan maksudnya kita meremehkan bahayanya, bukan ya. Ya, bukan meremehkan bahayanya, bukan, tapi untuk tetap bersikap adil. Nah, secara bahaya ketika suatu kelompok atau seseorang terpapar paham Khawarij ini bahaya besar. Ya, bahaya besar. Nah, bahaya besar. Oh ya? Bahaya besar. Nah, kita harus waspada. Nah, tapi itu tadi. Nah, kita tetap nggak boleh bersikap tidak fair, juga tidak boleh. Ya, kita tetap harus fair, kita tetap harus adil. Nah, kita nggak bisa just, ini kelompok Khawarij, ini kelompok Syiah. Padahal hanya karena beberapa sifat yang mirip dengan Khawarij di situ, atau beberapa sifat yang mirip dengan Syiah di situ. Baik, waktu saya udah hampir habis. Nah, kemudian gimana kita menyikapi ini? Kita menyikapi paham-paham Khawarij atau kelompok-kelompok yang terpapar paham Khawarij. Itu gimana? Kelompok yang terpapar paham Khawarij ini kan macam-macam ya. Nah, macam-macam. Ada yang memang motivasinya motivasi politik. Ya, memperjuangkan ideologinya. Ada kalau di zaman sekarang pahamnya ada paham Khawarij, tapi ini motivasinya bukan itu. Ya, motivasinya mungkin motivasi lebih cenderung pada motivasi ekonomi. Jadi paham ekstrimnya itu untuk urusan ekonomi. Ekonomi siapa? Pembesarnya atau pendirinya. Nah ini maka bagaimana kita menyikapi kelompok-kelompok yang berpaham seperti ini? Nah, yang pertama, ketika mereka tidak ada gerakan-gerakan yang membahayakan, atau belum ada gerakan-gerakan yang membahayakan, kita langkah yang kita lakukan adalah langkah pencegahan, diwaspadai bahayanya. Caranya gimana? Edukasi masyarakat. Nah, edukasi masyarakat diedukasi. Baik dikenalkan misalnya bahayanya paham Khawarij itu seperti apa. Kemudian dikenalkan juga misalnya di kelompok situ itu ada ajaran seperti ini. Nah, supaya masyarakat nggak terjerumus. Jadi kalau memang ini belum mengarah atau belum ada gerakan-gerakan yang membahayakan, kita juga tidak boleh bertindak terlalu jauh. Ketika gerakannya sudah membahayakan, misalnya sudah arahnya memberontak kepada pemerintah, sudah arah gerakan terorisme, nah di sini aparat harus bertindak. Nah, aparat harus bertindak karena apa itu? Nah, karena ini gerakannya sudah membahayakan. Nah, gerakannya sudah membahayakan. Baik, saudara sekalian, yang terakhir saya ingin sampaikan adalah tidak ada kesesatan yang bisa diterima kecuali setelah dicampur dengan kebenaran.
Begitu ya. Nggak ada kesesatan, penyimpangan yang bisa diterima kecuali setelah dicampur dengan kebenaran. Nggak ada. Kenapa? Nah, kalau kesesatan itu diperintahkan atau diajakkan secara utuh, secara vulgar, fitrah manusia nggak nerima. Fitrah manusia nggak nerima. Ibarat seseorang misalnya disuguhi racun, minum nih racun. Ada yang mau nggak? Nggak mau. Taib. Kalau orang mau meracuni seseorang, apa yang dilakukan misalnya? Carikan minuman yang paling dia sukai, carikan makanan yang paling dia sukai, sisipkan racun dalamnya. Nah, paham sesat, paham menyimpang, pola penyebarannya juga sama. Pasti mukaddimahnya itu mukaddimah yang benar. Nah, mukaddimah yang benar. Di awalnya ini mudah diterima buat orang awam nih, misalnya, oh saya tuh diajak memang ngaji langsung Al-Quran dan Sunnah. Nah, tertarik kan di sini, cocok kan di sini. Saya tuh coba nih, ajaran sholatnya itu persis di dalam Al-Quran dan hadisnya nih. Bahkan saya dibacakan langsung Qurannya gimana, hadisnya gimana. Lalu diajak nerjemahin bareng, persis kan? Persis. Yakin orang awam di sini udah yakin. Nah, setelah itu penyimpangan disisipkan sedikit, orang nggak sadar, tahu-tahu sudah ekstrim. Nah, tahu-tahu sudah ekstrim. Nah, tahu-tahu dia sudah punya pemahaman di luar kelompoknya kafir. Nah, dan nggak jelas itu sejak kapan itu. Sejak kapan nggak jelas. Nah, tapi kan masuknya pelan-pelan banget. Nah, dan semua seperti itu. Polanya seperti itu. Makanya dalam Al-Quran diingatkan tuh kan haramnya mencampur kebenaran dengan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan kebenaran dengan kebatilan. Kenapa? Itu pasti mengecoh orang banyak. Itu akan menipu. Ini maka sangat penting ya bagi kita untuk berhati-hati ketika berguru, ya, ketika belajar, hati-hati kepada siapa kita berguru. Ya, kepada siapa kita berguru. Bukan maksud kita menolak kebenaran karena pembawanya, bukan. Ya, kebenaran itu kita jumpai dimanapun, diucapkan siapapun kita terima. Tapi untuk menjadikan seseorang itu sebagai guru tempat kita belajar sehari-hari, ini kita yang perlu apa? Perlu hati-hati, harus hati-hati. Nah, makanya dinasihatkan oleh pendahulu kita, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Nah, ilmu ini adalah agama. Dari ilmu itu kita membangun akidah. Ya, dari ilmu itu kita akan membangun perilaku kita. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Lihat, perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi bukan maksudnya barang benar kalau si fulan yang mengucapkan apapun yang diucapkan kita tolak, bukan begitu. Ya, yang benar siapapun yang mengucapkan kita terima. Nah, tapi untuk menjadikan dia guru tempat kita belajar, referensi kita, ini kita yang harus harus selektif. Kita yang harus selektif. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Nah, dan biasanya akhirnya apa? Nah, penyakitnya orang-orang yang terpapar oleh paham-paham ini, ya mereka merasa benar. Mereka yakin benar. Kenapa? Nah, mukadimahnya itu benar kok. Nah, sehingga disinilah tugas para dai, tugas para ulama, ya, untuk menjelaskan kerancuan sehingga mereka bisa sampai terpapar seperti itu. Ya, dalam kisahnya, aliran Khawarij ini, yang nggak sempat untuk menceritakannya, begitu mereka sudah mulai gerakan yang berbahaya, buat perkumpulan besar, Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk berdialog dengan mereka, menjelaskan apa-apa yang menjadi kejanggalan mereka, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan seketika 2000 orang dari mereka kembali. Nah, seketika 2000 orang dari mereka kembali. Dan inilah, jadi cara yang paling efektif untuk mengatasi penyimpangan itu adalah dengan menjelaskannya secara ilmu. Karena apa? Kebanyakan orang menghendaki kebenaran. Kebanyakan orang menghendaki surga, neraka, itu yang dikehendaki. Tapi jalannya yang salah. Baik. Waktu saya sudah habis. Insya Allah
Di lain waktu bisa kita sambung lagi. Apabila ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khaira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.